Kerajaan Campa merupakan kerajaan tertua di Asia Tenggara yang berdiri pada tahun 192 Masehi. Kerajaan yang terletak di wilayah Indochina ini memasuki masa keemasannya pada abad ke-7 sampai ke-10 Masehi. Pada masa awal berdirinya, rakyat Campa menganut ajaran Buddha, tetapi kemudian bertransisi ke ajaran Islam, meski tidak secara keseluruhan. Sejarah berdirinya Kerajaan Campa. Dahulu, orang-orang Campa mempunyai jejak leluhur pelaut yang mendarat di Indochina, Vietnam, Kamboja, Thailand, dan sekitarnya. Dari Pulau Besar Borneo yang sekarang menjadi Pulau Kalimantan, sekitar waktu kebudayaan Sahuan dari Tiongkok masuk antara 1000 sebelum Masehi dan 200 Masehi. Kerajaan Campa merupakan kelanjutan dari Kerajaan Lam Ap atau Linyi yang sudah ada sejak 1092 Masehi. Namun, perpindahan kekuasaan dari Lam Ap menuju Campa tidak jelas diketahui karena sumber yang ada masih minim. Lebih dikenal dengan negara Campa, ia merupakan pecahan dari koloni Tiongkok. Salah satu pejabat lokal bernama Kulen memberontak dan akhirnya mendirikan Lam Ap yang kemudian menjadi Kerajaan Campa. Kulien menjadi raja pertama Kerajaan Campa. Nama Campa berasal dari bahasa Sanskrit Campaka yang mengacu pada pohon berbunga magnolia Campaka atau cempaka wangi. Tanaman cempaka sering ditumbuhi di wilayah Campa. Uniknya, kerajaan ini memiliki nama dalam berbagai bahasa. Mulai dari Nagara Campaka dalam bahasa Sanskrit, Linyi dalam bahasa Mandarin, Lam Yap dalam bahasa Kanton, dan Negeri Cempaka dalam bahasa Melayu kuno. Penduduk berkewarganegaraan Campa dulu disebut orang Campa dalam bahasa Cham dan Cham dalam bahasa Vietnam. Letak geografis dan wilayah kekuasaan. Wilayah Campa terbentang di sepanjang pantai Indochina sebelah barat. Seiring berjalannya waktu, ia berhasil meluaskan wilayahnya hingga ke daerah yang sekarang menjadi bagian dari Laos. Daerahnya meliputi pegunungan hingga ke pesisir, namun lebih memfokuskan pembangunan atau pemusatan kota di daerah pesisir pantai. Hal ini dikarenakan pengetahuan dan pengalaman masyarakat Campa yang sangat ahli memanfaatkan laut. Kerajaan Campa terdiri dari 5 konfederasi kepangeranan atau kota yang bernama Indrapura, Amarawati, Wijaya, Kautara, dan Panduraga. Kelima kota besar ini dinamakan berdasarkan nama-nama wilayah India kuno. Awalnya Campa beribu kota di Indrapura, sekarang disebut Dong Duong, yang terletak di wilayah utara Campa, dekat dengan Danang dan Hua. Di dekat Danang dan Dong Duong terdapat lembah Mison dan Maisan, salah satu situs sejarah yang menyimpan banyak reruntuhan menara dan candi. Kemudian saat era kepemimpinan Sri Wijayawarman atau Tatli Bisak Dabatma, ibu kota dipindahkan ke Wijaya karena berada di tengah wilayah Campa untuk meminimalisir adanya ketidakseimbangan antara sisi utara dan selatan kerajaan. Di masa-masa akhir kehidupan Campa, ibu kotanya menjadi Panduranga di selatan. Hal ini dikarenakan wilayah utara Campa sudah tidak aman,
karena ancaman dari kerajaan Vietnam dan Khmer. Hubungan internasional. 1. Champa dengan Tiongkok. Kehidupan awal Champa sangat dipengaruhi oleh Tiongkok karena pendirinya Kulien memberontak dari pemerintahan Tiongkok kuno. Setelah mendirikan kerajaannya, hubungan Champa dengan Tiongkok membaik karena keduanya masih melakukan hubungan perdagangan sutra dan rempah-rempah. Champa dengan India. Pada abad keempat, situasi daerah Indo-Cina panas dengan konflik. Peperangan terjadi dengan tetangganya kerajaan Funan di Kamboja. Setelah runtuh, wilayah Funan diakuisisi oleh Champa, dan disinilah pengaruh dari India masuk. Kerajaan Funan adalah kerajaan yang masyarakatnya menganut ajaran campuran dari India dan kepercayaan setempat. Oleh karena itu, ketika dijadikan wilayah Champa kebudayaan India, seolah-olah berhasil disuntikkan kepada Champa dan rakyatnya. Ini juga menyebabkan Champa memanjangkan tangannya lewat perdagangan ke India karena adanya persamaan kebudayaan. Bahasa Sanskrit kemudian juga digunakan oleh kerajaan dan Hindu-Siwaisme menjadi agama kerajaan. Mereka mengubah namanya dari Lam-Ap atau Linyi menjadi Champa. Champa dengan Arab. Kebudayaan India bertahan cukup lama di kehidupan Champa, kurang lebih selama 600 tahun. Pada abad ke-10, Islam mulai memasuki kerajaan Indo-Cina ini. Pedagang dari Timur Tengah, terutama Arab, meramaikan pasar dan pelabuhan mereka. Champa dijadikan sebagai jalur perdagangan rempah-rempah yang penting bagi Arab. Champa juga dengan senang hati menerima pedagang dari Arab, tidak seperti tetangganya kerajaan Khmer dari Kamboja yang sering berperang dengan Champa. Perpaduan budaya semakin terlihat pada tahun 1417 setelah invasi dan serangan dari kerajaan Dai Viet atau Vietnam. Arab dan Champa sering melakukan pernikahan antar ras, mulai dari rakyat hingga ke pejabat kerajaan. Champa dengan Indonesia. Di awal cerita, kita mengetahui bahwa orang-orang Cham dahulu adalah pelaut-pelaut yang berasal dari Pulau Kalimantan. Bahasa yang mereka bawa termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau bahasa kepulauan, bahasa yang nantinya melahirkan Melayu, bahasa Indonesia, dan lain-lain. Bahkan bahasa Cham saat ini termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Setelah berdirinya kerajaan, Champa melakukan hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim Buddha terbesar di Indonesia. Sayangnya hubungan baik mereka tidak lama setelah Sriwijaya mengetahui bahwa Champa semakin maju dan wilayahnya meluas. Hal ini membuat Sriwijaya melakukan penyerbuan ke pesisir Champa. Orang-orang Cham menyebut mereka dengan nama Javaka. Tidak hanya terdiri dari orang-orang Jawa dan Sumatera, penyerbuan juga dilakukan oleh orang-orang Kunlun atau Tiongkok yang tinggal di Sriwijaya. Setelah runtuhnya Sriwijaya, Champa kembali stabil, dan herannya tidak jera untuk melakukan hubungan dagang dengan Indonesia, yakni dengan kerajaan Hindu terbesar di Indonesia, Majapahit.
Kehidupan di Kerajaan Campa. Agama. Kehidupan agama Campa mengalami 3 kali perubahan kepercayaan mayoritas masyarakatnya. Pertama, ketika leluhur Campa menetap di Indochina, kepercayaan yang dianut adalah animisme, percaya dengan roh-roh leluhur. Kedua, ketika Funan runtuh dan pengaruh dari India masuk pada abad keempat, agama mayoritas masyarakatnya menjadi Hindu dengan aliran Saiwa. Artinya, mereka adalah Hindu yang memiliki aliran menyembah Dewa Siwa sebagai manifestasi Tuhan atau Sang Pencipta. Jika India menggunakan candi dari batu dan tanah liat, penganut Hindu di Campa menggunakan candi dari batu bata merah sebagai tempat untuk berdoa dan melakukan ritual pemujaan. Ketiga, memasuki tahap Islamisasi ketika pengaruh dari Arab dan Gujarat datang. Para pedagang Arab menyebarkan pesan Islam ke masyarakat kecil dan menengah di pasar atau pelabuhan, tempat mereka berjualan. Sedangkan tokoh-tokoh petinggi kerajaan dipengaruhi melalui perkawinan dengan orang Arab atau penganut Islam. Abad ke-17 resmi mengubah Campa menjadi kerajaan Islam, karena pada saat itu raja-raja mereka telah menjadi menganut ajaran Islam. Ini akhirnya memicu orientasi keagamaan orang-orang Cham. Ketika Vietnam menggabungkan wilayah Campa dengan mereka, mayoritas orang-orang Cham sudah memeluk agama Islam. Sama halnya seperti orang Jawa, Islam yang dianut Campa dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu dari leluhur mereka. Kegiatan, bahasa, tata krama, musik, dan kebudayaan merupakan percampuran dari pengaruh Islam, Hindu, dan budaya Campa sendiri. 2. Budaya. Kebudayaan dan kehidupan sosial Campa dipengaruhi oleh Tiongkok, Kamboja, India, Indonesia, dan Arab. Meskipun demikian, bahasa yang digunakan orang-orang Cham adalah Cham dan Sanskrit. Apakah kalian tahu kalau bahasa Cham digunakan oleh orang Aceh sekarang? Bahasa ini digunakan sebagai bahasa utama di wilayah sekitar pesisir Aceh. Ini menunjukkan bahwa pengaruh kebudayaan dari Campa sampai ke Indonesia. Para peneliti yakin bahwa bahasa dari Aceh pesisir adalah turunan dari bahasa Proto-Cham, bahasa Cham kuno. Namun, bagaimana tersebarnya bahasa tersebut dan hubungan antara Aceh dan Campa masih dibincangkan. Meskipun dipimpin oleh seorang raja laki-laki, Kerajaan Campa menerapkan sistem matrilineal dalam kehidupannya. Artinya, para ibu berhak menurunkan warisannya kepada anak perempuannya terlebih dahulu. Anak perempuan mereka yang sudah berkeluarga juga harus tinggal bersama atau dekat dengan orang tua mereka. Diberlakukan sistem matrilineal seperti masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat karena mitos Nona Ponagar. Seorang petani Campa berbudi luhur yang diberkati roh-roh menyeberangi lautan dengan sebatang kayu dan kemudian menikah dengan petinggi Tiongkok, lalu kembali untuk menyejahterakan masyarakat Cham. Berkat jasa dan ceritanya, para wanita punya kekuatan juga di pemerintahan dan keluarganya.
3. Ekonomi. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Campa cukup stabil dan makmur. Bahkan pedagang dari Arab menjadikannya sebagai salah satu jalur perdagangan rempah-rempah yang vital bagi mereka. Selain dengan Arab, Campa memiliki hubungan dagang dengan Kerajaan Khmer di Kamboja, pedagang dari Gujarat atau India, Tiongkok, Sriwijaya, dan Majapahit dari Indonesia. Komoditas unggulan dari Campa adalah lidah buaya, gading gajah, dan kayu gaharu. Menjelang abad ke-7 hingga 10, pelabuhan Campa menarik perhatian pedagang-pedagang luar, sehingga membuat ekonomi kerajaan berkembang pesat, dan Campa bisa menguatkan armada lautnya. Ini berkat kemampuan berlaut dan berlayar dari leluhur mereka. Di daerah pegunungan, mereka menambang emas dan perak, menebang pohon untuk kayu. Beberapa ada juga yang menjadi peternak. Mereka tidak mengandalkan pertanian seperti tetangga-tetangganya. Silsilah Raja. Berikut adalah daftar raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Campa berdasarkan catatan sejarah. Ia memiliki dinasti layaknya kabinet kepemimpinan. Dinasti ini dinamakan berdasarkan pusat pemerintahan atau ibu kota saat kepemimpinan raja tersebut. 1. Dinasti Kanda Purpura. Srimara atau Kulien, Pamhung, Pamduat, Pamfan, Pampat, Badra Varman I atau Pamhadat, Ganga Raja Varman I atau Pamdatsan, Manorata Varman atau Dajlaimana, Ganga Raja Varman II atau Dajlaipam, Pamduongmai, Pamduongmai II, Jaya Varman I atau Pamtantang, Jaya Varman II, Pamcunong, Pamfantan, Deva Varman atau Pamtenkai, Vijaya Varman, Rudra Varman I. 2. Dinasti Simapura. Pada masa dinasti ini terdapat 7 raja besar. 3. Dinasti Indrapura. Pada masa dinasti ini terdapat 5 raja. 4. Dinasti Drigu. Pada masa dinasti ini terdapat 8 raja. 5. Dinasti Indrapura II. Pada masa dinasti ini terdapat 6 raja. 6. Dinasti Wijaya. Pada masa dinasti ini terdapat 3 raja. 7. Dinasti Sud. Pada masa dinasti ini terdapat 5 raja. 8. Dinasti Wijaya II. Pada masa dinasti ini terdapat 13 raja. 9. Dinasti Panduranga. Pada masa dinasti ini terdapat 24 raja. Masa kejayaan. Melihat dari banyaknya raja yang memimpin Campa, kerajaan ini termasuk kerajaan yang masa hidupnya sangat panjang. Hal ini membuktikan bahwa Campa mampu mempertahankan kerajaannya hingga berabad-abad. Masa-masa emasnya muncul di titik-titik tertentu di wilayah mereka pada periode tertentu.
Seperti contoh perekonomian kota Indrapura meningkat pesat pada abad 7–10, lalu abad ke-12 Wijaya, dan abad ke-15 kota Panduranga menjadi kaya. Hal ini dikarenakan pada masa itu ibu kota berpindah-pindah, sehingga di mana ibu kota saat itu berada sangat menentukan kondisi ekonomi kerajaan. Masa kejayaannya disimpulkan terjadi ketika ibu kota berada di Indrapura pada abad 7–10 di masa pemerintahan Raja Pritinda Varman sampai Raja Jayasimha Varman II. Indrapura menjadi kota yang maju. Pelabuhan-pelabuhan Campa menarik perhatian pedagang lokal dan asing untuk berjualan. Mereka juga berhasil mengontrol perdagangan rempah-rempah dan sutra di Asia Tenggara pada saat itu. Era ini juga meninggalkan situs sejarah yang masih bertahan sampai sekarang, seperti Maisan atau Mison dan Poklong Karai. Ia juga berhasil memadamkan sulut api dengan tetangganya, Kerajaan Khmer dari Kamboja, dengan cara perkawinan politik antara petinggi kerajaan. Hal yang sama dilakukan juga dengan Kerajaan Majapahit. Sayangnya, strategi ini gagal dilakukan dengan Kerajaan Sriwijaya dan Vietnam. Penyebab runtuhnya: invasi dan serangan. Penyerbuan pertama datang dari armada kapal Sriwijaya yang menyerang pesisir dan pelabuhan Campa sekitar abad ke-7. Hal ini dikarenakan Sriwijaya tidak menganggap lagi Campa sebagai rekan ekonominya, melainkan sebagai saingan karena kemajuan ekonomi Campa yang pesat. Tanpa diduga, Sriwijayalah yang runtuh terlebih dahulu. Ancaman lain datang dari tetangga Campa, Kerajaan Khmer dan Vietnam. Khmer dan Campa sempat damai karena perkawinan politik, tetapi tidak bertahan lama karena Campa yang memeluk ajaran Islam pada abad ke-10 tidak mau melakukan pernikahan dengan non-muslim dari Khmer. Perpecahan dan konflik terjadi lagi antara dua kerajaan Indo-Cina ini. Invasi Khmer dilakukan pada 1080 Masehi dan 1145 Masehi. Candi-candi dan istana berhasil dihancurkan di Wijaya dan Maisan. Ibu kota terpaksa dipindahkan ke Panduranga. Pada 1177 Masehi, Campa melakukan serangan balik ke Khmer dan berhasil membunuh Raja Khmer. Serangan dari kerajaan Vietnam juga dilancarkan hampir bersamaan dengan invasi dari Khmer pada tahun 1021, 1026, dan 1044 Masehi. Naasnya, Raja Simha Varman II berhasil dibunuh oleh Daiviat di istana. Kota Wijaya dibakar dan menewaskan hampir 30.000 orang Cham. Tidak berhenti di situ. Tahun 1471, Daiviat kembali beraksi dan melakukan penghancuran besar di Campa. Sekitar 60.000 rakyat tewas dan Raja Pokabrah dibunuh. Kota Amarawati dan Wijaya jatuh ke tangan Vietnam dan dijadikan wilayahnya oleh Kaisar Letantong. Rakyat Campa melarikan diri secara besar-besaran ke Kamboja, Malaka, dan Sumatera. Akibatnya, populasi penduduk Campa berkurang drastis. 2. Diskriminasi dan genosida.
Diskriminasi dan genosida adalah salah satu penyebab runtuhnya Kerajaan Champa. Setelah mengalami pengurangan wilayah dan jumlah penduduk secara drastis, sisa-sisa orang Champa yang masih menetap di Kerajaan Champa semakin tragis. Champa yang semakin mengislamkan diri tidak diterima oleh Kerajaan Khmer. Penguasa Khmer tidak menginginkan adanya perbedaan dan menindaknya dengan cara membunuh lebih dari 500.000 orang Champa. Kerajaan Vietnam juga berhasil mengambil kota Kautara dan Indrapura pada tahun 1653, menyisakan hanya Panduranga sebagai wilayah Champa. Segenap raja-rajanya mempertahankan sekuat tenaga Champa hingga akhirnya jatuh pada 1832 ketika Po Pauk Te menyerah dan Panduranga dikuasai oleh Vietnam. Champa menjadi bawahan Vietnam dan akhirnya dibubarkan pada 1835 dengan raja terakhirnya Powar Pale. Diskriminasi terhadap Champa masih berlanjut dari Vietnam. Mereka membangun sebuah arena pertarungan gajah dan harimau. Gajah menandakan Vietnam dan harimau menandakan Champa. Di pertarungan itu, gajah selalu menang dan menjadi raja, sedangkan harimau adalah pemberontak yang ujung-ujungnya mati. 3. Perang Vietnam. Ketika perang antara Vietnam dengan Amerika berlangsung, masyarakat Champa di titik ini sudah hampir punah. Namun peninggalan mereka masih bertahan. Sayangnya tidak bertahan lama karena Amerika memborbardir beberapa situs sejarah Champa, menyisakan sedikit benda bersejarah milik orang Champa. Pemerintah Vietnam saat ini juga kurang cakap dalam merawat peninggalannya. Beberapa bangunan dibiarkan ditumbuhi lumut dan rumput. Sisi baiknya, beberapa situs dan benda-benda Champa sudah dipindahkan ke museum dan dirawat oleh arkeolog. Peninggalan sejarah. Meski berkurang akibat perang Vietnam, Kerajaan Champa masih menyisakan peninggalan yang bisa ditemukan di Vietnam, di antaranya sebagai berikut. Menara Po Klong Karai. Candi atau Menara Po Klong Karai didirikan atas perintah Raja Simha Varman III atau Cak Man pada masa pemerintahannya, yang bertujuan untuk menghormati Raja Po Klong Karai yang memerintah sebelumnya. Po Klong Karai berhasil menyelesaikan konflik dengan Khmer melalui jalan damai, dan ketika ia meninggal, dipercaya menjadi dewa. Bangunan ini dibuat juga sebagai tempat berdoa agar Po Klong Karai terus menjaga Champa dan penduduknya. Sekarang menara ini bersemayam di Pan Rang, Ninh Thuan. 2. Menara Ponagar. Menara atau Candi Ponagar terletak di kota Kautara, sekarang Nha Trang, Knan Hoa. Bangunan ini didedikasikan untuk Ponagar yang selain seorang petani yang menjadi penemu bangsa Cham, dipercaya juga sebagai seorang dewi yang merawat bumi. Seiring berjalannya waktu, menara ini hancur dan dibangun kembali. Prasasti-prasasti juga ditemukan di sekitar Candi Ponagar yang berisi perintah membuat patung dewa dan dewi, restorasi bangunan, dan bukti kemenangan perang. 3.
3 museum. Arkeolog dan cendekiawan dari Vietnam dan pihak asing membuat museum-museum untuk menjaga warisan Champa. Karya patung dan pahatan orang-orang Cham disimpan dalam museum-museum ini. Koleksi terbanyak ada di Museum Patung Cham Danang di Danang. Selain itu, ada juga koleksi Champa di Museum Seni Rupa di Hanoi, Museum Sejarah di Hanoi, Museum Seni Rupa di Saigon, Museum Sejarah di Saigon, dan Musik Kuwait di Paris. 4. Situs Maisan. Situs Maisan atau Mison terletak di dekat kota Hoi An, Quang Nam. Didirikan oleh Raja Badra Varman I atau Pamhadat. Ia merupakan situs sejarah yang lama dilupakan dan baru ditemukan pada tahun 1889 oleh Camille Paris dari Perancis. Di situs ini terdapat sekitar 70 candi, akan tetapi ketika Perang Vietnam pecah, candi yang tersisa berjumlah sekitar 20 candi. Itu pun tidak dalam keadaan utuh, berlumut dan memilukan. Maisan dulu digunakan sebagai pusat keagamaan dan makam untuk tokoh-tokoh agama dan pejabat kerajaan yang dianggap suci. Berjalannya waktu, situs Maisan berusaha dipulihkan hingga menjadi sarana wisata sejarah untuk pengunjung. 5. Situs Dong Duong. Komplek candi atau menara Dong Duong didirikan oleh Jaya Indra Parman I atau Daclai Nandiban. Sama seperti Maisan, situs ini diporak-porandakan selama Perang Vietnam. Sekarang situs ini terdiri dari 3 lapangan, sebuah aula pertemuan besar, candi suci, dan 2 patung perunggu. Rahayu.